일로 와. 예, 형님. Akhir-akhir ini saya sedang kecanduan film Korea, tapi tentu saja bukan bertema cinta, namun sebuah film kriminal yang pastinya beradrenalin yang mampu meningkatkan jiwa brutal dalam diri kalian semua. Berjudul The Gangster, The Cop, The Devil. Film ini dirilis pada tahun 2019 dan masih dibintangi oleh sang aktor idola saya pribadi, yakni Ma Dong-suk atau Don Lee. Diawali dengan memperlihatkan tokoh utama pertama kita, seorang pria yang hobi membunuh secara acak dan tanpa pola atau tujuan tertentu, di mana dia sedang mengelilingi kota untuk mencari korban atau mangsa, dan saat sudah mendapatkannya, si pria yang memiliki kecenderungan si iblis pun menabrakkan mobil kepada korbannya, sehingga saat korbannya keluar, si iblis pun langsung menikamnya dengan menggunakan pisau dan meninggalkannya begitu saja hanya untuk kepuasan semata. 나중에 딴소리 하지 말아요. 진짜 제대로 났네. Dan inilah gangster polisi iblis. 하반기부터 충남 일대에서 여러 건의 살인 사건과 실종 사건이 연이어 발생하고 있지만 나 사이렌 꺼. 뭐 동네방네 울려봐. Selanjutnya kita akan diperlihatkan tokoh utama kedua kita, yakni si polisi. Ini orangnya, di mana dia terlihat sedang masuk ke sebuah tempat judi ilegal, di mana tempat tersebut merupakan milik dari seorang bos gangster paling tangguh di kota tersebut. 비킵니다. 날도 더운데 왜 또 이렇게 갑자기 오셨어요? 자, 좀 가세요, 좀. 18만에 모시겠습니다. 자, 상품권 마레깡 현행범으로 체포합니다. 나오세요. Dan inilah tokoh utama ketiga kita, yakni si bos gangster yang lagi-lagi diperankan oleh Ma Dong-suk atau Don Lee, idola kita semua, di mana tubuhnya dipenuhi dengan tato dan sedang memukul samsak yang isinya ternyata adalah seorang pria yang merupakan antek-antek dari kelompok gangster saingannya. 잘 싸서 돌려보내. Mengetahui bahwa si polisi sudah rese dengan datang ke tempat judi ilegalnya dan menangkap salah satu anak buahnya, sang bos gangster pun menelpon atasan dari si polisi tersebut untuk memberitahu bahwa satu anggota gangsternya telah ditangkap oleh salah satu bawahannya, yaitu si polisi. Saat si bos gangster berjalan, kita bisa melihat banyak sekali anak buah yang tungkul kepadanya, sehingga bisa disimpulkan bahwa si bos gangster sangat-sangatlah dihormatin dan disegani oleh semua anak buahnya. 상도한테 가게로 간다고. Kembali ke si polisi yang sedang membawa salah satu anak buah si bos gangster, di mana dia tiba-tiba mendapat telepon dari salah satu rekannya bahwa ada sebuah pembunuhan yang terjadi semalam, untuk kemudian dia langsung datang ke TKP, dan ternyata itu adalah pembunuhan yang terjadi di adegan awal tadi, alias ulah dari si iblis yang hobi membunuh. Walaupun agak sedikit sembrono dan agak sedikit barbar, si polisi ini memiliki otak yang cerdas dan jiwa pantang menyerah, di mana dia mampu melihat petunjuk sekecil apapun, dan itu bisa dilihat saat dirinya berasumsi bahwa mobil korban telah ditabrak dari belakang oleh si pelaku pembunuhan ini. 설마 이것 때문에 죽인 건 아니겠지? 차라리 그랬으면 좋겠다, 우발적으로다가. Di sisi lain kita akan melihat si bos gangster sedang bersama rivalnya yang merupakan bos gangster dari kelompok lain, di mana mereka terlibat perang dingin untuk menguasai wilayah kota tersebut. Dan saat rivalnya terus sesorongot meminta wilayah yang lebih untuk dikuasai, si ajudan bos gangster pun nyerenteng dengan menyuruhnya agar bicara sopan pada bosnya, sehingga terjadi ketegangan antar dua ajudan yang diakhiri dengan siraman kuah mie yang diberikan oleh bos rivalnya. 그래서 대놓고 막 기술자 기계 다 풀어주잖아. 첫날 형님들 앞에서 풀어주긴 뭘 Melihat para ajudan sudah tidak sopan dan sesorongot di depan para bos, si bos gangster pun bangun dan membogem wajah ajudannya sendiri. Dilanjutkan dengan mencabut gigi ajudan rivalnya untuk kemudian meletakkannya dalam gelas dan menyuruh rivalnya untuk meminum soju berisi gigi ajudannya sendiri.
Sepulangnya dari sana, si bos gangster pun menyuruh ajudannya untuk naik mobil lain karena dia sedang ingin nyetir sendirian. Yang mana saat dalam perjalanan mobilnya tiba-tiba ditabrak dari belakang, yang Anda pasti sudah bisa menebak siapa itu. Ya, ini adalah pertama kalinya psikopat bertemu dengan seorang bos gangster berbahaya. Sama-sama penjahat tapi beda kelas, di mana si iblis dengan cepat menikam bos gangster menggunakan pisau, sehingga terjadi sebuah perkelahian yang mana si iblis cukup terkejut dengan korbannya kali ini yang mampu bertahan dan menyerang balik. Merasa telah salah memilih korban, si iblis pun pergi meninggalkan si bos gangster yang hampir tewas karena mendapat beberapa tikaman di sekujur tubuhnya. Akibat kejadian itu, si bos gangster pun mengalami kritis akibat kehilangan banyak darah. Bersamaan dengan sadarnya si bos gangster, kita akan melihat si iblis tengah mengobati lukanya akibat terkena satu tusukan pada bagian dada kiri, yang mana si iblis ternyata tidak kapok meski sudah salah memilih korban, dan justru dia malah melakukan pembunuhan lagi kepada salah satu warga yang ditemuinya. Emang iblis nih orang. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Si polisi pun terlihat menemui si bos gangster untuk mencari informasi tentang insiden semalam, di mana si bos gangster dengan sengaja tidak memberi informasi apapun tentang ciri-ciri pelaku, karena si bos gangster berniat untuk mencarinya sendiri agar bisa dibunuh dengan tangannya sendiri. Dan secara tidak langsung terjadi sebuah persaingan antara si polisi dan si bos gangster, di mana mereka berdua seolah bersaing untuk membuktikan siapa yang lebih cepat menangkap si iblis. Saat memeriksa mobil milik si bos gangster, si polisi pun melihat goresan di belakang mobilnya, sehingga dia semakin yakin bahwa orang yang telah menyerangnya adalah si iblis, sang pembunuh berantai yang sudah meresahkan masyarakat selama ini. Si bos gangster sendiri menyewa seorang ahli sketsa untuk melukis wajah si pelaku berdasarkan ciri-ciri yang dia sebutkan yang dia ingat malam itu, dan kita akhirnya akan melihat dengan jelas wajah si iblis yang sekilas nampak tidak berbahaya, namun jangan tertipu oleh penampilannya, karena seorang psikopat biasanya lebih ramah dari orang kebanyakan, namun lebih beringas dari seekor binatang buas. 가름한 얼굴에 코가 가늘게 쭉 뻗었어. 볼에 살이 없어서 턱이 좀 좁아. 비슷하네 이 새끼. Dan lagi-lagi kita akan melihat si iblis membunuh seorang supir truk yang sedang menelpon keluarganya dengan tidak puguh-puguh, di mana dia mencuri mobil truknya untuk kabur dan tak sengaja menjatuhkan pisaunya tepat di samping jalan raya. Di sisi lain terlihat si ajudan bersama para investor sedang melihat proyek gedung yang sedang dibangun oleh si bos gangster, yang mana akibat insiden kemarin sebagian para investor mundur dari proyek tersebut akibat reputasi si bos gangster yang dinilai negatif. 소리 좀 그만하고 건물 날 샜다고 소문 받았는데. Setelah dilakukan penyelidikan, si ajudan pun berhasil mendapatkan mobil yang si iblis gunakan untuk memangsa korbannya, dan saat ini sudah disimpan dengan aman di markas mereka. Tak hanya itu, si ajudan pun menemukan sebilah pisau yang si iblis gunakan untuk membunuh, di mana pada pisau tersebut terdapat banyak sekali darah dan DNA para korban yang bisa mengarahkan mereka pada si iblis. 이거 잘 가지고 있어봐. 예. Namun karena tidak memiliki ahli forensik dan keterbatasan dalam mencari data, si bos gangster pun mengambil langkah berani dengan menjalin kerjasama dengan si polisi, di mana mereka berdua sepakat untuk saling membantu satu sama lain dalam misi menangkap si iblis. Si polisi akan mengerahkan ahli forensik dan data digital, sedangkan si bos gangster akan memberikan fasilitas dan sumber daya manusia, sehingga mereka berdua sekarang berada di pihak yang sama. 애들 쓰고 진행비도 내가 돼. 서로 도울 일 있으면 돕고. 사람 악마를 잡는다. 씨발 재밌네. Namun tetap ada persaingan di antara mereka berdua, yang mana si polisi dan si gangster sepakat untuk bersaing siapa yang lebih cepat menangkap si iblis, maka dia berhak untuk melakukan apapun kepada si iblis tersebut. 먼저 잡는 사람이 갖는 거지.
Dengan uang yang dimilikinya, si bos gangster pun mengerahkan semua pasukan dan membayar beberapa orang yang ada di wilayah tersebut. Sedangkan si polisi bersama rekannya terlihat sedang memeriksa petunjuk pada mobil milik si iblis yang disimpan di markas si bos gangster. Seperti kita tahu, si bos gangster memiliki barang bukti kejahatan yang lain yang dimilikinya, yakni sebuah pisau yang digunakan si iblis tadi, di mana si bos gangster diam-diam menyuruh anak buahnya untuk memanfaatkan barang bukti tersebut untuk membunuh saingannya, sehingga kematian beliau dianggap sebagai suatu pembunuhan berantai yang dilakukan oleh si iblis. Cerdas juga. 이상한 새끼네 이거. 범행도구를 보란 듯이 두고 왔네. Akibat insiden tersebut, si polisi dan rekan-rekannya pun kena marah oleh atasannya karena dianggap tidak becus mengurusi kasus ini, dan beliau meminta mereka semua segera untuk menangkap si iblis secepatnya, karena jika terus dibiarkan maka masalah ini akan semakin besar dan menjadi kepanikan untuk warga di seluruh kota. Tak lama si polisi pun mendapat telepon dari rekannya yang merupakan ahli forensik bahwasannya pisau yang ada pada insiden semalam merupakan pisau yang sama yang digunakan oleh pelaku atau si iblis, karena terdapat semua darah dan DNA para korban sebelumnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Si bos gangster bersama anak buah terlihat sedang menghadiri upacara kematian ketua gangster saingannya, yang mana saat mereka sedang duduk istirahat, tak diduga si iblis diam-diam nimbrung di antara mereka semua, untuk kemudian si iblis menghampiri ajudan mendiang si ketua saingannya dan memberikan sebuah kertas yang isinya bertuliskan, "Seseorang telah menggunakan pisauku untuk membunuh bosmu." Alhasil, si ajudan musuh ini pun terprovokasi yang membuatnya berniat untuk membalas dendam kepada si bos gangster. Si iblis sendiri masih saja tetap membunuh orang secara acak, di mana dia menggunakan cara yang sama atau metode yang sama, yaitu menabrakkan mobilnya ke mobil korban. Dan sampai sini masih belum diketahui apa motif si iblis melakukan ini semua. Beralih ke si polisi dan bos gangster yang sedang memeriksa mobil untuk mencari petunjuk lain, di mana mereka berdua tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan pasukan kelompok musuh yang dipimpin oleh si ajudan tadi, yang mana si polisi dan bos gangster bekerja sama untuk mengalahkan mereka semua. Si polisi sendiri tak sengaja melukai si ajudan musuh, di mana sebuah pisau tertancap tepat di dadanya, sehingga dia sangat merasa bersalah atas hal itu. 너 빨리 가. 내가 정리할 거니까. 야, 이거 Dan sebagai rekan yang berada di pihak yang sama, bos gangster pun akan mengatasi dan menutupi hal ini, sehingga si polisi bisa tetap fokus untuk mencari keberadaan si iblis. Singkat cerita, ahli forensik pun akhirnya menemukan identitas si iblis menggunakan sidik jarinya, di mana si polisi langsung datang ke tempat tinggalnya yang ternyata sudah ditinggalkan selama 3 bulan. Namun si polisi berhasil menemukan sebuah foto yang ketika disamakan dengan sketsa yang dibuat oleh si bos gangster, hasilnya ternyata sama. Dengan cepat si polisi pun menghubungi bos gangster untuk memberitahunya bahwa identitas si iblis sudah di tangan, sehingga sekarang mereka hanya perlu mengumpulkan pasukan untuk mencari di mana si iblis berada. Setelah berkumpul untuk menentukan dan mempersempit lokasi pencarian, si polisi dan si bos gangster pun terlihat berjalan bersama, di mana adegan ini sangat keren sekali karena ini adalah pertama kalinya kepolisian dan kelompok gangster bekerja sama untuk menangkap penjahat yang lebih jahat dari si bos gangster itu sendiri.
Dengan bermodalkan foto yang ditemukan si polisi, semua pasukan si bos gangster pun dikerahkan dan disebar ke wilayah yang sudah ditentukan, sehingga hal ini diharapkan bisa menemukan si iblis dengan cepat dan gasik. 각자 맡은 곳을 샅샅이 훑으면서 주변으로 넓혀 나간다. 배, 단기임대, 레지던스, 달방, 장기 숙박, 여관, 시내 번화가, 시장이나 대형마트, 터미널 같은. Singkat cerita, ketika si bos gangster sedang berada di luar, di situ ada seorang OSIS wanita yang sedang menunggu bus Kopaja untuk pulang sekolah. Yang mana saat bos gangster melihat si OSIS kehujanan, beliau pun dengan baik hati memberikan payungnya agar si OSIS tidak basah dan seragamnya tidak nyetak. 우산 어딨어? 야, 이씨 깡패야! 아저씨가 더 깡패 같으신데요? Tak lama saat bus datang, si OSIS pun naik ke dalam bus dan Anda akan terkejut ketika melihat si iblis sedang duduk manis di salah satu kursi penumpang bus tersebut. 음식 양주 쳐 드세요. 하지 말고 한 잔 마셔. 아이씨, 이거 술에 Dan benar saja saat malam hari ketika mereka semua sedang makan dan istirahat bersama, muncullah sebuah berita tentang tewasnya seorang OSIS di mana payung yang dia gunakan sama persis dengan payung yang diberikan oleh si bos gangster. Sehingga bisa disimpulkan bahwa si iblis berada tidak jauh dari sana untuk kemudian mereka langsung melakukan pencarian saat itu juga. 32번 버스 해군동에서 내려갈 테니까. 비로만 뒤지지 말고 근처 노래방 Setelah mencari ke setiap penginapan, akhirnya si ajudan berhasil menemukan motel tempat si iblis menginap, di mana saat kemunculannya si polisi langsung mengejarnya menggunakan mobil, disusul dengan si bos gangster yang pada akhirnya terlibat tabrakan tengah mobil yang membuat si iblis berhasil lolos. Selanjutnya terjadi kejar-kejaran di mana saat si ajudan berhasil menemukan si iblis, dia pun mendapat beberapa tikaman di sekujur tubuhnya yang membuat dirinya mengalami sekarat. Meski si ajudan adalah anak buah kesayangannya, beliau pun terpaksa meninggalkannya demi menangkap si iblis, di mana si bos gangster akhirnya sampai di tempat karaoke dan ketika memiliki feeling kuat bahwa si iblis bersembunyi di toilet, si bos gangster pun langsung mendobraknya yang membuat si iblis tertindih. Mamam. Dengan penuh amarah si bos gangster pun membogem wajahnya beberapa kali sampai pintu toilet benar-benar hancur. Dilanjutkan dengan menyeretnya untuk dibawa ke markas dan akan disiksa habis-habisan atas tindakannya yang telah macam-macam kepada bos gangster paling berbahaya. Saat sampai di markas dalam keadaan terikat di kursi, si iblis pun tetap bisa tersenyum karena memang pada dasarnya seorang sosiopat tidak memiliki empati dan rasa takut sedikit pun. Di mana saat si bos gangster bertanya kenapa si iblis membunuh orang-orang, si iblis pun menjawab bahwa ketika pisau menancap dan membuat nyawa seseorang melayang, di situ dia merasakan ada suatu adrenalin dan rasa puas yang seolah keluar dari pori-pori di tubuhnya. Dan itu sangat amat sulit dimengerti oleh orang normal seperti kita. Sudah tak tahan ingin modaran si iblis, bos gangster pun mengambil sebilah golok dan saat akan menebas lehernya, tiba-tiba ya, muncullah si polisi yang berhasil mencegah tindakannya, di mana si bos gangster pingsan akibat hal itu dan si iblis sendiri berhasil ditangkap untuk diadili secara hukum dan undang-undang yang berlaku. Dan Anda pasti akan mengumpat dengan kata-kata kasar ketika melihat si iblis dibiarkan makan enak di rumah sakit ketika kasusnya ramai di media. Dan dia masih tetap bisa tersenyum manis karena setelah semua yang dilakukan, si iblis optimis bisa bebas dengan cepat karena dia yakin bahwa barang bukti yang ada tidak cukup untuk memberatkan kasusnya. Beberapa pekan setelah dirinya pulih, si iblis pun diinterogasi untuk mencari tahu motif dan asal-usul dia melakukan pembunuhan ini, di mana si iblis ini ternyata adalah korban dari
perlakuan keras sang ayah sewaktu kecil yang sering menyiksanya, hampir sama kayak Joker lah. Nah, sehingga dia merasa bahwa membunuh adalah salah satu bentuk terapi jiwa agar semua mimpi buruknya saat kecil perlahan bisa hilang. Dan saat ditunjukkan beberapa foto korban dan dimintai pengakuan atas semua pembunuhan tersebut, si iblis terus mengelak dan tidak mau mengakui semua itu, sehingga kasusnya berhasil dibawa ke pengadilan dan si iblis mendapat seorang pengacara dalam pengadilan tersebut. Dalam persidangan itu si iblis pun beralibi dengan sangat baik dan sempurna, sehingga semua bukti yang mengarah padanya seolah tidak cukup untuk memberatkan tuduhannya. Ditambah pengacara yang membelanya pun sama-sama goblok karena telah membela klien yang jelas-jelas merupakan seorang manusia jahanam. 선한 얼굴을 하고 악행을 저지르는 인간들이야말로 진짜 악마입니다. Setelah tak ada lagi bukti untuk ditunjukkan, muncullah sang bos gangster kita semua, di mana dia memutuskan untuk bersaksi sesuai kesepakatannya dengan si polisi sebelumnya, yang mana si bos gangster langsung membuka baju dan memperlihatkan bekas luka akibat insiden penikaman tersebut, dan dia juga sempat menusuk si iblis di bagian dada, dan itu terbukti benar. Hanya itu, si bos gangster menunjukkan sebuah kertas yang ditulis oleh si iblis sendiri, dan itu bisa menjadi bukti lain yang memberatkan kasusnya. Namun yang menarik adalah si bos gangster diam-diam memiliki kesepakatan lain dengan si polisi, di mana dia mau bersaksi asalkan dirinya bisa dimasukkan ke penjara yang sama dengan penjara si iblis. Nice. Setelah semua tindakan keji yang dilakukan si iblis, kini saatnya dia akan merasakan penderitaan seumur hidup tatkala dia telah berani macam-macam dengan seorang bos gangster, di mana si iblis akan mendapatkan siksaan yang paling menyakitkan yang akan didapatkannya selama di penjara ini.